Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Meskipun tadi sempat mati lampu, tapi saya percaya bahwa hal itu tidak akan mengurangi sukacita kita hari ini. Amin. 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 Mari sama-sama datang bersyukur di hadapan Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan segala puji syukur. Sebab kami percaya kasih setiamu Tuhan. Nyanyikan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Dia yang layak, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Katakan haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau datang dengan penuh sorak-sorai. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Serukan haleluya. Soraklah, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Kamu datang bersorak-sorai Tuhan. Kamu datang dengan penuh ucapan syukur. Sama-sama nyanyikan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Di setiap kami Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama lambaikan tangan kita di hadapan Tuhan. Sorak
lagi nyatakan, ku mau selalu bersyukur. Amin Tuhan. Cintamu padaku Yang tak pernah berubah, hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sebab kami percaya kasih setiamu selalu ada bagi kami Tuhan. Nyanyikan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, sebab hanya kau gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota nyatakan, ku mau selalu bersyukur. Katakan dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Yes Jesus. Hati kami percaya Tuhan. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku tak pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Sorak-sorak buat Tuhan kita. Haleluya, beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bawa hati kita percaya bahwa kuasa firman-Nya mampu mengubahkan setiap hidup kita. Haleluya, ini setiap kami Tuhan. Hanya Kau yang kami percaya Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar buat setiap kami Yesus. Yes Jesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku
setia. Amin Tuhan. Ia selalu setia bersamaku, dan kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh kami percaya Tuhan, sungguh ku berserah, sungguh kami percaya, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Thank you Jesus. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari sama-sama datang dengan sungguh di hadapan-Nya. Hanya Kau Tuhan. Yes, Jesus. Katakan Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku. Kau selalu setia Tuhan, yang selalu setia bersamaku, dan kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh kami percaya Tuhan, sungguh ku berserah, sungguh kami percaya, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Amin Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah Kau terlambat, terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh, kami percaya. Sama-sama katakan, ku percaya, ku percaya. Dia selalu bekerja. Kau bekerja. Mendatangkan kebaikan di hidup kami, hidupku. Ku percaya Kau bekerja.
Tuhanku terlebih besar. Sebab Dia tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Yes, Jesus. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita akan menyaksikan drama yang akan dibawakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Namun sebelum itu saya akan membacakan prolognya. Pada suatu hari terdapat 3 kelompok, di mana kelompok itu terdiri dari kelompok duniawi, kelompok wirausaha, dan kelompok rohani. Kemudian datanglah kelompok wirausaha dan si pacar yang menceritakan usahanya melalui sebuah puisi, di mana puisi tersebut terdiri dari si penjual burung, si pacar, dan si kuli bangunan. Aku adalah seorang kuli bangunan. Dan aku adalah seorang penjual burung. Aku adalah seorang yang sedang jatuh cinta. Dalam hamparan tanah yang kosong, kubuat sebuah bangunan untuk Burungku, dia lucu sekali. Setiap pagi aku beri dia makan, dan tiap pagi pula aku masukkan. Celana pacarku ketat sekali seperti Satlantas Bripto Norman, yang bodinya kekar seperti linggis, martil, seperti alat bangunan untuk Sangkar burungku, dan jelek sekali. Akan aku ganti dengan sehingga diperlukan besi dan seguntuk. calon mertuaku. Pekerjaannya marah-marah. Tiap pagi minum kopi dan sarapannya pasir, semen, aku campur dengan air, kan aku aduk untuk Memoles burungku, sangat indah sekali. Sehingga semua terpesona pada burungku. Dan seringkali kau elus-elus. hidung pacarku mancung seperti Pinocchio. Lesung di pipinya menambah ketampanannya, sehingga aku berat untuk menabok adukan pasir, dan jadilah bangunan untuk Burungku, sangat indah lucu itu. Akhirnya terlepas dari hidung pacarku terkena besi pondasi yang aku rangkai amat panjang sepanjang burungku. Warnanya sangat indah seperti mata pacarku.
pacarku yang bundar bagaikan ban truk bos aku. Karena tertutup Burungku lepas lagi dari sangkarnya. Aku sedih, sekali ingin aku menangis. Bapakku orangnya bijaksana. Dia sangat baik padaku. Sehingga dalam ultahnya nanti ingin ku beri hadiah. 2 semen akan aku aduk. Tapi aku sudah lelah. Karena dari pagi ku belum makan. Kroto, belalang, ulat, itu makanan burungku. Dan sedikit aku beri vitamin C agar cepat. Mati aku ketika melihat pacarku memakai baju. Batu bata kutumpuk samping rumahku. Hingga aku lelah mengejar. Burungku yang terlepas dari sangkarnya. Pacarku, aku semakin cinta padanya. Karena kemarin datang ke rumah membawa oleh-oleh. Batu bata akan aku buat pelindung. Burungku akhirnya tertangkap juga. Ternyata Tersangkut di rumah pacarku. Warnanya kebiru-biruan. Menyilaukan seperti sangkar burungku. Dia berpenghuni kembali untuk. Melihat burung-burungku yang ceria. Terima kasih. Setelah itu masuklah kelompok duniawi yang sedang menikmati pesta. Sementara berpesta, si kuli bangunan membawa si pacar pergi ke kelompok duniawi untuk menikmati pesta. Sementara itu, datanglah si penjual burung dan melihat si pacar bersama si kuli bangunan. Di hati ini hanya ada kamu. Kau mengerti, di hati ini hanya ada kamu. Si tukang burung pun marah sehingga menimbulkan pertikaian karena memperebutkan si pacar. Ada apa ini? Hah? Ayo, dibuka lagi, buka. Sesepuh pun datang dan Buka lagi, menasihati buka. supaya berdamai dan hidup Gimana? Mau rukun. diteruskan lagi? Tidak, ya. Suka ya berkelahi ya? Hah, suka ya? Tidak ya. Ini di dalam suasana yang bagus, Anda jangan seperti di hutan. Kalau di hutan itu Anda berebut, silakan. Karena memang penghuni hutan caranya berebut ya seperti tadi ini. Anda adalah manusia dan Anda adalah makhluk yang paling baik di muka bumi. Tidak begini caranya untuk melakukan sesuatu. Ya, jadi Anda harus rukun. Ya, pesta ini bagus. Jangan dirusak dengan yang aneh-aneh tadi. Lakukan lagi pestanya, tapi jangan berkelahi. Ingat, kita ada di sini. Ingat ya, 4 tahun kuliah. Ya toh? Iya, nggak boleh berkelahi sepanjang kita ada di sini. Ya,
Begitu, silakan teruskan pestanya. Mereka pun berkumpul bersama kelompok rohani dan menyanyikan lagu "Oh Betapa Indahnya". Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Pagurapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Dipersilakan untuk duduk kembali. Demikian drama singkat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan kemudian akan dilanjutkan oleh Bapak Sumanto untuk menyampaikan firman Tuhan berkaitan dengan drama yang telah dilakukan. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan khususnya para mahasiswa yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam. Semoga damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan yang Maha Esa menyertai saya dan saudara.
Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Sebetulnya saya tidak akan menyampaikan firman Tuhan, tapi tadi katanya menyampaikan firman Tuhan. Tapi yang penting saya akan menyimpulkan apa yang menjadi pesan moral dari drama yang baru saja tadi kita saksikan. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan, sebetulnya juga pesan moralnya sangat sederhana. Barang siapa yang mau hidup damai sejahtera dalam kebersamaan, dalam kerukunan, itu hanya satu jalannya, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Siapa yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, maka rohnya akan dipimpin Roh Kudus, sehingga rohnya mampu mengendalikan keinginannya. Keinginan manusia itu adalah cenderung untuk menyenangkan dirinya sendiri. Roh manusia yang dipimpin oleh Roh Kudus akan memampukan roh tersebut mengendalikan keinginan manusia, sehingga manusia dapat kembali pada keinginannya yang kudus, yaitu ingin hidup damai sejahtera, ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetapi karena tadi saya disuruh meminta menyampaikan firman Tuhan, ya baik, saya baca sebuah ayat saja. Sebuah ayat saja, yaitu dari kitab Kejadian 3 ayat 6. Kitab Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun ikut memakannya. Saya kira itu ayatnya, tapi saya ingin sedikit menguraikan tentang makna daripada hidup rukun tadi. Manusia sebagai makhluk sosial itu mendambakan hidup damai sejahtera dalam kerukunan dan dalam kebersamaan. Nah, di dalam fitrahnya sebagai makhluk sosial, manusia ingin hidup rukun. Namun dalam fitrahnya sebagai makhluk spiritual, manusia mendambakan hidup senantiasa dekat dengan Sang Pencipta. Rohnya ingin dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, Bapak, Ibu, saudara sekalian, dan para mahasiswa yang saya kasihi, penyebab utama daripada konflik, penyebab utama daripada pertengkaran itu adalah karena manusia itu ingin menyenangkan dirinya sendiri. Kalau bekerja, maunya maunya gajinya yang besar, tetapi pekerjaannya yang ringan. Kalau kuliah, maunya mendapat nilai bagus, tetapi malas untuk belajar. Jadi manusia cenderung untuk apa? Manusia cenderung untuk menyenangkan dirinya sendiri. Maunya itu hanya enaknya saja. Manusia cenderung untuk menyenangkan dirinya sendiri. Nah, jiwa manusia itu ada 3 unsur, yaitu pikiran, perasaan, dan
keinginan. Nah, ketika keinginan manusia itu tidak dikendalikan oleh rohnya, karena manusia itu kalau jiwanya terdiri dari pikiran, perasaan, keinginan, tetapi manusia itu ada 3 unsur, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Nah, ketika roh manusia itu tidak bisa mengendalikan keinginan, maka manusia itu cenderung untuk menyenangkan dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu manusia itu butuh pimpinan Roh Kudus, supaya keinginan manusia untuk menyenangkan diri sendiri itu dapat dikalahkan oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, jadi manusia membutuhkan kuasa Allah. Nah, semenjak manusia jatuh dosa, keinginan manusia untuk menyenangkan hati Tuhan itu tercemar. Tercemar dengan keinginan untuk menyenangkan diri sendiri. Sejak manusia jatuh dosa, keinginan manusia tercemar untuk keinginan untuk menyenangkan diri sendiri. Ya, sejak manusia jatuh dosa, keinginan manusia tercemar keinginan untuk menyenangkan diri sendiri. Ya, supaya ini diingat, supaya kita tidak mau terus-menerus menyenangkan diri sendiri. Nah, akibat perbuatan Adam membuat semua manusia menjadi berdosa, dan upah dosa adalah maut. Jadi apapun yang dilakukan oleh manusia untuk membebaskan diri dari pengaruh dosa akan sia-sia. Ini terbukti, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang karena kesalehannya membuat dia menjadi suci dan tidak berdosa. Tidak ada satupun orang di dunia ini. Semua manusia sudah jatuh dosa. Anak kecil yang tidak tahu apa-apa, yang belum bisa berebut mainan, belum bisa rebutan mainan, tapi ketika melihat ibunya gendong anak kecil lain, maka ia akan menangis. Karena apa? Karena anak kecil itu ingin menyenangkan dirinya sendiri. Anak kecil saja ingin menyenangkan dirinya sendiri. Apabila lagi anak besar, ya, seperti bukan hanya anak besar, anak yang tua seperti saya masih juga ada keinginan untuk menyenangkan dirinya sendiri. Ya, jadi sebagaimana bayi harimau, ya, bayi harimau itu belum bisa menerkam anak kambing. Tetapi begitu melihat anak kambing, dia sudah mengeluarkan cakarnya. Padahal belum bisa berbuat apa-apa. Karena itu adalah, dia adalah meskipun belum bisa berbuat apa-apa, dia juga adalah binatang buas. Seperti manusia, bayi itu belum bisa berbuat apa-apa. Tetapi dalam dirinya sudah ada keinginan untuk menyenangkan diri sendiri. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian dan para mahasiswa yang saya kasihi, nah, semua manusia sudah jatuh dosa. Tetapi sebetulnya ini sangat berbahaya karena upah dosa adalah maut. Itu dalam Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Jadi semua manusia jatuh dosa dan upah dosa adalah maut, yaitu binasa, dihukum selama-lamanya di neraka. Tapi sebetulnya Allah menghendaki tidak ada seorang pun yang binasa. Allah menghendaki kita semua hidup rukun, hidup damai sejahtera.
Allah membuka kesempatan kepada manusia untuk melepaskan diri dari keinginan untuk menyenangkan diri sendiri. Ya, jadi Allah membuka kesempatan manusia untuk melepaskan diri dari keinginan untuk menyenangkan diri sendiri, yang mana keinginan untuk menyenangkan diri sendiri, kesenangan untuk menyenangkan diri sendiri tadi berakibat fatal, yaitu manusia akan binasa, dihukum di neraka selama-lamanya. Hanya ada satu jalan untuk bisa hidup damai sejahtera dalam kerukunan dan kebersamaan, yaitu percaya kepada Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, menjalani hukuman mati di kayu salib agar manusia dapat hidup damai sejahtera dalam kerukunan dan kebersamaan, dan manusia akan tetap hidup selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih pesan daripada drama sudah kami sampaikan. Kiranya ini menolong kami semua untuk menjadi orang yang dapat mengendalikan keinginan kami, karena kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga Roh Kudus akan memampukan kami untuk menjalani kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan, sehingga hati kami penuh dengan damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kegiatan kami selanjutnya hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih kepada Bapak Sumanto yang telah memberkati kita hari ini, bahwa baiklah kita tidak mementingkan diri sendiri, hidup di dalam roh demi membangun kebersamaan ilahi, terutama di Universitas Kristen Immanuel. Tidak berlama-lama lagi dan kita akan berdoa syafaat hari ini. Dimohon kesediaan untuk Ibu Susi Siswati membawa kita dalam doa syafaat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Kaulah Allah sumber pertolongan dan berkat bagi kami. Kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami, bahkan Kau berkati kami dari hari lepas hari. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang begitu indah dalam kehidupan kami, mengajarkan kami untuk dapat hidup rukun bersama, tidak mementingkan diri kami sendiri, tapi kami menghadirkan Allah dalam kehidupan kami, sehingga hanya Engkau yang dipermuliakan Tuhan. Bapa, kami berdoa buat Bapak Sumanto yang sudah menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau berkati dalam pekerjaannya, dalam rumah tangganya, dalam apapun yang dilakukannya, berhasil dan beruntung di dalam Engkau. Tuhan Yesus, pada siang hari ini kami terkhusus berdoa Tuhan buat kesehatan kami masing-masing. Bapa dalam surga, untuk cuaca yang kadang tidak menentu menyebabkan kami tidak enak badan, bahkan kami mengalami sakit. Bapa, kiranya Engkau sembuhkan yang sedang mengalami sakit dan Kau beri kesehatan yang prima. Berkati juga kami yang sehat semakin sehat Tuhan. Sehingga untuk minggu-minggu yang akan datang, para mahasiswa kami akan mengalami atau menempuh ujian tengah semester. Bapa berkati sehingga mereka dapat mempersiapkan apa yang telah mereka pelajari, sehingga dapat mengerjakan semua ujian, dapat mengikuti ujian dengan baik dan benar. Bapa berkati juga para dosen, sehingga para dosen juga dapat mempersiapkan untuk ujian tengah semester ini. Bapa, untuk pembelajaran kami di minggu ini, kami serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Ajar kami Tuhan untuk saling rukun satu di antara yang lain, tidak mementingkan diri kami sendiri. Bapa dalam surga, pada siang hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk
negara kami Indonesia Tuhan. Berkati dari pemerintahan kami, dari pusat hingga daerah. Berkati kebijaksanaan yang diterapkan Tuhan hanya dari Engkau. Beri hikmat marifat dari Engkau. Bapak, kami juga berdoa buat Yayasan Iman Indonesia yang menaungi UKRIM dan STTII. Bapak berkati, para pemimpin kami beri kebijaksanaan, beri kesehatan, sehingga apapun yang dilakukannya Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa buat UKRIM Tuhan, untuk rektorat, dekanat, para dosen, para karyawan, juga para mahasiswa. Berkati Tuhan kami saling dapat bekerja sama, sehingga nama-Mu dipermuliakan di UKRIM ini. Tuhan Yesus, kami juga tak lupa Tuhan, berdoa buat prodi-prodi yang akan akreditasi Tuhan. Terkhusus untuk prodi fisika dan untuk prodi di bawah FAK Tuhan. Untuk pendidikan agama Kristen, musik gereja maupun untuk teologi konseling. Bapak persiapkan sehingga pada saat akreditasi nanti dapat mempersiapkan dengan baik sehingga hasilnya sesuai dengan kehendak-Mu. Juga untuk akreditasi institusi, Tuhan berkati sehingga kami dapat mempersiapkan segala sesuatunya. Bapa dalam surga, kami serahkan semuanya ini dalam tangan pengasihan-Mu. Tutup bungkus setiap kami Tuhan dengan darah-Mu yang penuh kudus. Ampuni Bapa segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami berserah dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih kepada Ibu Sus yang membantu kita membawa doa syafaat hari ini. Dan kita sampai di penghujung ibadah hari ini. Untuk penutup, saya serahkan kepada Bapak Binuko. Wow, terima kasih untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kita berikan tepuk tangan buat mereka. Saya rasa hari ini adalah khotbah yang paling interaktif dari bulan Agustus. Tidak pernah saya melihat kerumunan sebesar ini, kemudian menyambut khotbah Pak Sumanto dengan begitu bersemangat. Ya, luar biasa. Dan selalu saya bersyukur untuk setiap hari Senin, karena kita selalu menyaksikan hal-hal yang baru dan spesialisasi dari Feby kali ini, yang selalu mengkhususkan untuk membuat drama, membawa kita untuk lebih menyadari kalau bersama-sama memang kreativitas selalu ada. Dan memang unik sekali ya kalau tukang burung dan tukang bangunan dan orang yang sedang mencari cinta berbicara memang begitu. Apalagi kalau konteksnya seuniversitas, makanya jangan suka gampang emosi. Karena kadang-kadang komunikasi yang sambung, menyambung, dan tampaknya tidak nyambung itu justru lucu. Ya kan? Dan itu realita yang perlu kita syukuri, karena yang berbeda, yang lucu itu adalah bagian dari berkat ilahi yang perlu kita syukuri. Berbeda itu baik. Saya selalu bersyukur melihat anak-anak dari berbagai suku, dari berbagai daerah nyanyi bareng, main drama bareng, luar biasa. Kalau bukan Tuhan yang menggerakkan dan menyatukan kita, tidak ada berkat ilahi bersama-sama di tempat ini. Amin. Diperlukan komunitas yang tidak, menyenangkan. Oke, keren, tepuk tangan buat Pak Sumanto. Saudara sekalian, minggu depan kita akan dilayani oleh Prodi PAK, dan tepuk tangan untuk Prodi PAK. Mereka akan mempersiapkan ibadah yang terbaik. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang mengkolaborasikan potensi bagi pembangunan tubuh Kristus. Pas karena kita mau TTS. Kolaborasinya harus kolaborasi yang baik, bukan kolaborasi supaya jawabannya sama. Ya, oleh karena itu minggu ini adalah minggu yang mulia. Amin. Kita akan mempersiapkan diri yang terbaik supaya ketika kita diuji, kolaborasinya itu muncul dengan luar biasa. Potensi yang Tuhan sudah taruh di tengah-tengah kita akan sungguh-sungguh tampil dengan hebat
sehingga setiap minggu kita akan memuji Tuhan untuk apa yang terjadi di Civitas Akademika ini. Tadi Bu Susi juga mendoakan supaya kita waspada karena cuaca naik turun dan banyak yang sakit. Di asrama juga banyak yang sakit. Oleh karena itu kita juga perlu waspada. Yang sakit jangan baper. Kok enggak ada yang melayani? Hati-hati. Kalau minta dilayani jangan juga berbagi virus. Supaya teman kita bisa mempersiapkan diri untuk TTS-nya jauh lebih baik lagi. Makan yang sehat, minum yang banyak, minum vitamin, persiapkan diri minggu ini harus sehat karena minggu depan kita akan bersama-sama diuji di dalam tes tengah semester. Oleh karena itu sekali lagi mengingatkan supaya saudara-saudara akan menampilkan yang terbaik di dalam pengujian ini. Minggu depannya pada tanggal 3 Oktober, tadi pagi saya diingatkan Bu Evi untuk mengingatkan bukan hanya minggu depan, minggu depannya. Minggu depannya tanggal 3 Oktober pertama kali Kabimi akan melayani kita di dalam kapel ini. Tepuk tangan untuk Kabimi. Dan tema yang akan ditampilkan pada tanggal 3 Oktober nanti adalah komitmen sebagai komunitas yang terbarukan. Demikian pengumuman saya, apakah ada tambahan dari Bapak Ibu dosen? Cukup? Ya. Sekali lagi kita memuji Tuhan, bersyukur untuk ibadah kita pada Senin hari ini. Mari kita akan bersama-sama menutup, kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama. Dimuliakan namamu di tengah-tengah kami ya Allahku. Kami bersyukur karena Engkau terus menanamkan panggilan menjadi komunitas yang membawa berkat ilahi di tengah-tengah Civitas Akademika ini. Dan bukan saja berhenti di dalam universitas ini, tetapi juga kepada masyarakat di sekitar kami. Perlengkapi dan berikan pengetahuan yang memadai supaya setiap kami mampu berdampak dan terus memperbaharui dunia di sekitar kami karena Kristus yang hidup di tengah-tengah kami mengalir, menghadirkan berkat ilahi dari diri kami kepada sekitar kami, komunitas kami, bahkan masyarakat di sekitar kami. Dimuliakan namamu. Saudara sekalian, kembalilah studi dan terimalah berkat. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera, kasih Kristus dan kuasa Roh Kudus kiranya tinggal di dalam setiap kita, memimpin kita, menolong kita untuk menghadirkan karya pekerjaan ilahi dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak